Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kegiatan praktikum IPA. Saya akan menjelaskan atau mengurutkan bagian dari sistem pencernaan, yaitu dari struktur sistem pencernaan. Di sini tujuannya dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Yang kedua, alat dan bahan, ada gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Ini gambar kerjanya. Sebagai makhluk hidup dalam tubuh kita, makanan akan menempuh perjalanan yang luar biasa untuk menambah asupan energi sekaligus menjadi penopang hidup, mulai dari mulut sampai anus. Perjalanan yang dilalui makanan ialah bersama sistem pencernaan. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, manfaat dari makanan akan kita dapatkan nutrisi dan energi yang akan ditransfer ke seluruh tubuh kita. Langkah demi langkah, inilah penjelasan cara kerja sistem pencernaan. Saluran pencernaan ialah organ pertama yang seharusnya sudah kita semua kenali, ada mulut. Yang pertama sekali, kan kita akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan mudah dicerna. Makanan tersebut bercampur dengan air liur dan mulai terpecah menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk bisa diserap dan digunakan oleh tubuh. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan, tepatnya di dekat trakea atau batang tenggorokan. Makanan masuk dari mulut ke kerongkongan. Saat kita menelan, lipatan kecil bernama epiglotis akan melipat di atas tenggorokan. Saat itu agar makanan tidak salah masuk ke trakea yang merupakan saluran pernapasan. Dan jika itu terjadi, maka kesalahan makanan dan akan menyebabkan tersedak. Setelah dari itu, dari kerongkongan masuklah makanan itu ke lambung. Lambung merupakan organ berongga yang berfungsi menjadi wadah ataupun penampung makanan. Setelah dari lambung, makanan ke pankreas. Enzim pencernaan adalah enzim yang dikeluarkan pankreas sini ke dalam duodenum yang akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Organ ini yang menciptakan insulin dan meneruskan ke aliran darah. Kantong empedu bertugas menyimpan dan mengkonsentrasi empedu dari hati untuk kemudian dilepaskan ke duodenum di usus kecil yang akan membantu menyerap dan mencerna lemak. Kantong empedu, maka ya inilah usus halus. Usus halus yang punya 3 segmen, duodenum, jejunum, dan ileum. Tabung otot sepanjang 22 kaki yang memecah makanan dengan enzim dari pankreas dan empedu dari hati inilah kecil. Organ ini juga punya gerakan peristaltik yang memudahkan pergerakan makanan dan pencampuran dengan cairan pencernaan dari pankreas dan hati. Makanan yang diolah di usus halus awalnya berbentuk sangat padat dan berakhir dengan bentuk cair. Oleh karena adanya kontribusi antara air, empedu, enzim, dan lendir dalam perubahan konsistensi tersebut, makanan akan dipindahkan ke usus besar. Setelah nutrisi telah diserap dan sisa makanan melewati usus kecil. Usus besar ini adalah proses limbah makanan sampai kita mengosongkan perut dengan nyaman akan menjadi tanggung jawab usus besar. Rektum, ruang lurus berukuran 8 inci ialah rektum yang menghubungkan usus besar dengan anus. Rektum sendiri bertugas menerima fases dari usus besar, memberi sinyal kepada kita bahwa ada kotoran yang harus dikeluarkan sampai menahan fases sampai terjadi evakuasi.
Saat ada sesuatu berupa gas atau tinja yang masuk ke rektum, sensor akan mengirim pesan ke otak kita yang akhirnya memutuskan kemungkinan pengeluaran kotoran. Terakhir, anus ya. Anus ini organ terakhir dari sistem pencernaan ya. Anus sendiri merupakan saluran yang panjangnya 2 inci terdiri dari atas otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal. Bagian atas lapisan anus bisa mendeteksi isi rektal. Inilah yang memungkinkan kita untuk tahu apakah isinya padat, cair, atau gas saja. Ini ya, terakhir. Inilah urutan daripada sistem pencernaan manusia, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, empedu, usus halus ke usus besar, ke rektum, dan anus. Di percobaan kali ini yaitu setiap organ dalam sistem pencernaan kita bisa membantu agar makanan dan cairan kita yang bergerak pindah sepanjang saluran pencernaan. Mereka juga memecah makanan dan cairan tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bahkan menjadi lebih kecil lagi. Setelahnya barulah tubuh kita bisa menyerap dan memindahkan nutrisi ke berbagai tempat di dalam tubuh kita. Saat usus besar menyerap air dan sisa makanan menjadi tinja, hormon dan saraf membantu mengontrol proses pencernaan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.